Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elroy dari kelas Kimia 2A dengan NIM 2504080029. Di video kali ini saya akan membahas soal pretest. Yang pertama itu soalnya uji kaloid. Jelaskan dasar teori identifikasi alkaloid dengan metode Kulvenor-Fitzgerald, uraikan fungsi klorofrom amonia dan H2SO4 2N. Kemudian tuliskan skema reaksi atau skema perpindahan alkaloid dari bentuk basa ke bentuk garamnya. Setelah itu sebutkan hasil positif pada uji Mayer dan Dragendorf, serta jelaskan mengapa hasil tersebut menjadi bukti adanya kaloid. Ya, kita jawab. Yang pertama itu dasar teorinya. Alkaloid adalah senyawa basa yang mengandung atom nitrogen dan biasanya berbentuk heteroristik. Karena sifatnya basa, alkaloid dapat bereaksi dengan asam, membentuk garam yang larut diri dalam air. Lalu, metode Kulvenor-Fitzgerald ini digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasikan alkaloid berdasarkan perubahan bentuknya dari basa menjadi garam. Lalu dibuktikan dengan reaksi spesifik seperti Mayer dan Orgendorff. Jadi, inti dari uji itu yaitu main di perubahan bentuk alkaloid dari basa ke garam supaya bisa dipisahkan. Lalu selanjutnya fungsi dari reaksinya. Klorofrom atau CHCl3 itu melarutkan alkaloid dalam bentuk basa atau nonpolar. Lalu klorofrom amoniak itu membebaskan alkaloid dari bentuk garam jadi basa bebas. Lalu fungsi dari H2SO42N itu mengubah alkaloid basa menjadi garam. Lalu yang ketiga itu skema perpindahan alkaloid. Skemanya itu alkaloid atau basa ditambah H2SO4 menghasilkan garam alkaloid yang larut dalam air. Saat, saat ditambah asam, alkaloid berubah jadi bentuk garam dan pindah ke lapisan air. Lalu hasil ujinya. Mayer itu hasil ujinya endapan putih atau kabut putih. Lalu Dragendorf itu hasil ujinya endapan jingga atau merah bata. Bukti bahwa itu koloid itu bereaksi Mayer dan Orgeendorff itu bereaksi dengan nitrogen pada alkaloid, membentuk senyawa kompleks yang tidak larut atau endapan. Endapan ini khas jadi indikator adanya alkaloid. Lalu kita lanjut pada nomor 2 yaitu uji steroid dan terpenoid. Pada uji Lieberman-Burchard, fraksi kloroform direaksikan dengan anhidrida, asam asetat, dan H2SO4 pekat. Jelaskan teori uji ini, tuliskan skema reaksi atau perubahan kimia sederhananya, lalu sebutkan hasil warna positif untuk terpenoid dan steroid. Jelaskan juga bagaimana warna tersebut digunakan sebagai pembuktiannya. Yang pertama kita jelaskan dasar teorinya. Uji Lieberman-Burchard ini digunakan untuk mengidentifikasi steroid dan terpenoid berdasarkan reaksi dengan anhidrida asam asetat dan H2SO4 pekat. Reaksi ini menyebabkan pembentukan senyawa kompleks terkonjugasi sehingga menghasilkan perubahan warna khas. Steroid dan terpenoid punya struktur yang berbeda, jadi warna yang dihasilkan juga berbeda. Intinya uji ini ngelihat perubahan warna akibat reaksi kimia di struktur senyawanya. Lalu yang kedua itu skema reaksi. Skema reaksinya itu steroid atau terpenoid ditambah anhidrida asetat ditambah H2SO4 menghasilkan akan terjadi dehidrasi dan pembentukan ikatan rangkap dan terbentuk senyawa berwarna. Hasil warnanya itu terpenoid merah atau merah keunguan. Kalau steroid hijau atau hijau kebiruan. Warna bisa jadi bukti. Reaksi menghasilkan perubahan struktur kimia fisik. Struktur steroid dan terpenoid berbeda, warna berbeda. Warna tersebut menjadi indikator khasnya. Lalu nomor 3 yaitu uji flavonoid. Soalnya itu reaksi air direaksikan dengan serbuk Mg dan HCl pekat. Jelaskan prinsip uji flavonoid dan tuliskan skema reaksi sederhananya. Sebutkan hasil positif yang diharapkan dan jelaskan mengapa warna pink sampai merah dapat dijadikan bukti adanya
flavonoid. Yang pertama kita coba itu prinsipnya, prinsip uji. Uji flavonoid itu dilakukan dengan menambahkan serbuk Mg dan HCl pekat ke dalam fraksi air. Prinsipnya adalah reaksi reduksi terhadap gugus karbonil pada struktur flavonoid, sehingga terbentuk senyawa berwarna. Intinya magnesium itu mereduksi flavonoid terbentuk senyawa yang berwarna. Lalu skema reaksinya itu flavonoid ditambah Mg ditambah HCl menghasilkan senyawa flavulum atau berwarna merah atau pink. Hasilnya positif ditandai dengan warna merah, merah muda atau jingga. Kenapa warna jadi putih? Karena flavonoid punya sistem cincin aromatik. Setelah direduksi akan terbentuk flavulum. Struktur ini menyerap cahaya, muncul warna merah atau pink. Warna ini khas indikator adanya flavonoid. Lalu selanjutnya nomor 4. Soalnya itu bandingkan uji fenolik dengan FeCl3 dan uji saponin dengan pembentukan busa. Untuk masing-masing uji jelaskan teori dasarnya, tuliskan reaksi atau skema interaksinya yang relevan. Sebutkan hasil positifnya dan jelaskan pembuktian ilmiahnya. Oke, yang pertama itu uji fenolik atau FeCl3. Pada prinsip atau dasar teori ini tuh, senyawa fenolik memiliki gugus OH yang terikat pada cincin aromatik yang dapat bereaksi dengan ion Fe3+ dan FeCl. Bedanya dengan saponin itu, saponin adalah senyawa yang memiliki sifat amfibi, sehingga bisa bertindak seperti sabun. Untuk perbedaan skema reaksinya, fenolik itu fenol, fenol min Fe3 positif menjadi kompleks Fe fenolat. Sedangkan uji saponin itu saponin ditambah air tambah pengocokan menghasilkan menurunkan tegangan dan terbentuk busa. Lalu perbedaan selanjutnya itu hasil positif. Hasil positif dari fenolik itu warnanya biru atau ungu atau hijau kehitaman. Sedangkan hasil positif dari saponin itu busa stabil. Lalu pembuktian ilmiahnya. Kalau fenolik itu hanya senyawa dengan gugus fenol yang bisa membentuk kompleks dengan Fe3 positif Br, menghasilkan warna khas. Sedangkan pada saponin itu, saponin bersifat surfaktan dan dapat menstabilkan gelembung udara dalam air. Kita lanjut pada nomor 5 yaitu analisis hasil uji fitokimia. Suatu sampel memberikan hasil dengan berikut. Meyer itu menghasilkan kabut atau endapan putih. Dragendorf menghasilkan endapan jingga atau merah. Lieberman Burchard itu menghasilkan hijau kebiruan. Mg ditambah HCl menghasilkan merah muda. FeCl berwarna biru ungu. Uji biasa menghasilkan busa hilang sebelum 5 menit. Analisislah golongan senyawa yang positif dan negatif. Jadi menurut analisis saya, golongan senyawa yang positif itu alkaloid yang dibuktikan uji Meyer dan Ragentroff. Lalu steroid yang dimana warna hijau kebiruan, Lieberman Burchard. Lalu flavonoid yaitu warna merah muda, uji Mg ditambah HCl. Lalu fenolik warna biru ungu FeCl3. Ini sesuai dari soal dari nomor 1 sampai 4 yang kita bahas tadi. Sedangkan analisis negatifnya itu ya saponin, karena busanya tidak stabil atau kurang dari 5 menit. Seharusnya baik sekian dari video saya, semoga dapat membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.